نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الفاتحة Alhamdulillah para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam dan sehat akhir. Taharusan bin nikmat juga alhamdulillah pesawat kami semalam baru saja mendarat dari Mekah ke Roma sehingga kajian masih bisa dimulai pada Senin pertama ini. Dan tentunya jamaah Indonesia kepulangan masih banyak, ya masih sampai tanggal 28 Juni nanti. Karena kita programnya cuma 25 hari, jadi hari ketiga hari tasyrik kita sudah naik pesawat. Kebetulan tahun ini kita hajinya ambil nafar awal, bukan nafar sani, jadi kepulangan lebih cepat. Hadirin, mengawali kajian kita masih pada bab yaitu bab tentang al-khawf, bab tentang rasa takut kepada Allah Ta'ala, yaitu bab ke-50 ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah pada Riyadhus Shalihin jilid pertama membawakan bab ke-50, babul khawfi, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap rangkaian ibadah kita mesti harus menghasilkan rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah ini tentunya nanti ada yang paling kerasnya peringatannya itu sampai seseorang masuk neraka, siksa neraka ya. Bahkan kalau rangkaiannya dimulai dari pertama kali kehidupan akhirat adalah alam kubur. Begitu banyaknya peristiwa-peristiwa alam kubur dalam hadis-hadis. Bahkan tentang Fir'aun pun ya, yang Allah sebutkan ayatnya ini untuk bagaimana kita kembali punya rasa takut hanya kepada Allah. Takut kepada siksa Allah adalah merupakan sebagian dari iman. Takut kepada Allah, rindu kepada surga, itu termasuk daripada yaitu syariat Allah Ta'ala. Nggak bisa dipisah-pisah. Makanya Allah berikan ancaman berupa neraka dan Allah berikan kabar gembira berupa apa? Surga. Contohnya tentang Fir'aun yang disiksa di kuburnya aja Allah beritakan kepada kita dalam surat Al-Ghafir surat ke-40 pada ayat ke-46 Allah berfirman bahwa an-naru yu'raduna 'alaiha,
api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ghuduwwan wa asyiyya, pagi petang, pagi petang. Karena kalau sudah di akhirat, di nerakanya tidak ada lagi suasana pagi petang. Tapi kalau siksa kubur masih ada berlaku pagi petang. Saat ini orang-orang yang berada di alam kubur itu ada peristiwa pagi petang. Tapi kalau sudah di akhirat masuk surga dan neraka itu tidak ada lagi pagi petang. Karena hakikat pagi petang Allah jadikan hanya untuk jadwal sholat. Ya, kita kan kerja setiap hari Pak, cuma nunggu apa? Waktu sholat. Subuh kerja sampai 5 jam ke depan sholat. Habis makan siang istirahat, gini gitu sholat. Nah, ini adalah tentang api ditampakkan di kubur kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai kapan? Wa yauma taqumus sa'ah, dan sampai bangkitnya hari kiamat. Berarti ini siksanya beda lagi. Kenapa Allah tampilkan ayat semacam ini? Untuk supaya kita ada rasa takut kepada Allah. Kalau ditampilkan ayat-ayat tentang surga atau nikmat-nikmat akhirat, supaya kita rindu kepada Allah. Jadi an-naru yu'raduna 'alaiha, api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya ghuduwan wa asyiyyan, pagi dan petang, pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti kalau bangkit hari kiamat, karena hari kiamat udah enggak ada kehidupan kubur. Ya. Setelah hari kiamat kesananya bukan alam kubur lagi. Alam kubur adanya sebelum hari kiamat. Seperti sekarang ini. Kalau di antara kita aja ada meninggal aja, udah masuk tuh alam kuburnya. Di situ pun ada nikmat, di situ pun ada siksa. Nah, hadirin, Allah katakan wa yauma taqumus sa'ah, dan apabila dibangkitkan hari kiamat, siksa nerakanya lebih berat. Apa kata Allah? Adkhilu ala fir'aun, wahai para malaikatku, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya asyaddal adab, kepada siksa yang lebih keras, kepada siksa yang lebih pedih. Gitu. Hadirin, atau pada ayat, adik-adik suara apa ya, adik? Biasanya nggak ada ribut ya. Adik-adik jangan berbicara di belakang, suaranya kedengeran. Ataupun tentang nikmat surga, supaya kita ada rasa tadi takut, sekarang ada rasa apa? Rindu kepada Allah, berharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang paling gampang dalam Al-Qur'annya, pada surat Muhammad ayat ke-15, tentang penyebutan nikmat-nikmat surga. Ada sungai ini, ada sungai itu, dan macam-macamnya. Ya. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa. Padahal orang-orang bertakwa bukan orang suci. Orang bertakwa punya dosa tapi bertobat. Ya. Contohnya dalam ayat Ali Imran 133, 134, 135, Allah ceritakan bagaimana orang-orang bertakwa juga punya kesalahan, punya dosa, tapi mereka bertobat. Jadi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat semacam ini tujuannya supaya kita ada rasa rindu, harapan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
Contohnya kita bawakan ayat yang lain pada Ali Imran-nya. Ciri-ciri orang bertakwa kata Allah tetap dia punya dosa tapi bertobat. Jadi kan ketika Allah firmankan masalah surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegera mencari surga. Arduha samawati wal ardu, yang luasnya selangit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga disediakan untuk orang-orang bertakwa. Selanjutnya Allah sebutkan tuh orang bertakwa siapa? Alladzina yunfiquna, mereka yang berinfak, fis sarra, dalam keadaan senang berinfak, wad dharra, dalam keadaan susah juga berinfak, wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada seluruh manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi orang bertakwa cirinya? Walladzina idza fa'alu fahisyah, siapa orang bertakwa itu? Di antaranya mereka yang kalau berbuat dosa yang keji, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim, berbuat dosa kepada diri mereka, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka beristighfar akan dosa-dosa mereka. Jadi contoh daripada harapan di akhirat itu supaya kita ada rasa takut kepada Allah akan siksanya dan harapan akan surganya. Makanya di sini Allah sebutkan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in, di dalamnya ada surga dari air tawar, ghairi asin, yang rasanya tidak payau. Asin, kalau kita kan rasa asin manis gitu ya. Kalau asin bahasa Arabnya payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, di dalam surga ada air susu yang tidak akan menjadi masam, berubah atau basi. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan dalam surga ada air arak yang sangat lezat untuk para peminumnya, tidak memabukkan. Arak di sini diharamkan, nanti di akhirat bukan berbotol-botol, bersungai-sungai Allah ciptakan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya bisa untuk meminum air arak, mandi pun boleh. Masa iya Ustaz? Iya, nanti aja coba mandi di air apa? Sungai arak, sungai susu. Yang keempatnya, wa anharum min asalin musaffa, dan juga sungai-sungai dari madu yang murni madunya. Baik, hadirin, kita kembali kepada babnya. Jadi bab al-khawf wa raja, diantaranya Imam Nawawi membawakan ayatnya juga, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah kalian kembali. Hanya kepada akulah, kata Allah, kalian harus ada rasa takut, ya, bertobat kepada Allah. Dalam ayat yang lain, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Tuhan kalian adalah sangat pedihnya, sangat kerasnya. Ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura, demikianlah siksa Allah Ta'ala, siksa Tuhan kalian kalau sudah menyiksa satu kampung-kampung. Contohnya dari kaum Sodomi di Jordan, Allah siksa sedemikian rupa, diangkat itu kampungnya, dibalikan sedemikian rupa. Ada dalam ayatnya juga supaya kita punya rasa takut, ya. Ataupun kampung-kampung yang zalim akan nabi-nabi yang diutus, Allah timpakan musibah kepada mereka. Wa hiya zalimatun, yang penduduk kampung itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Tuhan kalian adalah siksa Allah Ta'ala sangatlah pedih. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian ada peringatan dari Allah Ta'ala. Liman khafa adzabal akhirah, bagi siapa orang yang takut akan siksa akhirat.
Dzalika yaumun majmu'u lahun nas. Hari itulah hari manusia dikumpulkan kepada Allah. Wa dzalika yaumun mashhud. Hari itulah hari yang disaksikan. Ya. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami mengakhirkan umur seseorang ataupun penundaan siksa seseorang kecuali pada nanti ada ajal yang sudah ditentukan. Oke lah, satu orang ini dia dekil, dia betul-betul tidak memperhatikan daripada ayat-ayat Allah, agama Allah, tapi tetap satu waktu ada ajalnya, ada penentuannya. Makanya kemarin ketika kami dapat tugas khutbah Arafah, kebetulan kalau travel yang plus itu kan yang satu tenda itu ada 350 orang dari beberapa travel plus itu. Ya. Kemudian dimusyawarahkan, kebetulan saya diminta khutbah Arafah kemarin hari Selasa kemarin. Nah, hadirin, itu isi khutbahnya bagaimana kita setelah haji ini, diantaranya haji adalah bukan sebuah label seseorang untuk dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan. Ya, haji adalah sekembalinya kita dari haji ini betul-betul punya rasa tanggung jawab terhadap agama, mengamalkan agama dengan meyakini janji Allah dan takut akan siksa Allah. Jadi hakikat haji itu bukannya pas kita tawafnya seperti apa, bukan hanya itu. Ya, bukan hanya pada arena sa'i kita punya rasa takut kepada Allah. Ketika kita wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, apalagi di Mina, 3 hari 3 malam di Mina atau 2 hari 2 malam kalau dia ngambil nafar awal, itu tujuan utamanya supaya kita bagaimana ada rasa takut. Jadi tanggung jawab orang yang sudah haji rupanya adalah berat, karena dia dipanggil untuk mengamalkan agama secara baik. Ya, itu yang disebut dengan haji apa? Mabrur. Jadi sifat kemabruran haji, mabrurnya haji seorang itu adalah tercermin setelah dia pulang haji. Masih sholat berjamaah tidak, masih baca Quran tidak, masih sering sedekah tidak, berakhlak baik atau tidak, seperti itu. Baik. Yauma ya'ti la takallam nafsun illa biizni. Pada hari itu satu jiwa pun tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqi wa sa'id. Maka dari manusia itu nanti di akhirat ada yang celaka, wa sa'idun, dan ada yang berbahagia. Fa ammal ladzina syaqu, adapun orang yang celaka, fa finnar, maka berada pada neraka, lahum fiha zafirun wa syahiq. Maka mereka punya suara-suara keras berteriak ketakutan, berteriak akan siksa yang sangat pedih. Jadi gitu sifat dari babul khauf, bab yang dibuat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini rahimahullah, ya, babul khauf, bab supaya tercipta rasa takut kepada Allah. Makanya ayatnya rata-rata tentang apa? Siksa, neraka, ancaman. Tapi kan balance. Ada ancaman, ada juga apa? Kabar gembira. Yang tadi saya ulang sedikit, saya ulas sedikit tentang kabar gembira. Di surga ada air madu, ada air sungai susu, ada air tawar, ada air arak yang tidak memabukkan, kan begitu. Baik, kita langsung aja masuk hadisnya. Hadirin, hadis pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kita dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya arba'ina yawman, 40 hari nutfah berupa air sperma, ya, 40 hari dalam perut ibunya. Summa yakunu 'alaqah misla dzalik. Kemudian 40 hari kedua jadilah segumpal darah. Summa yakunu mudghah. Kemudian 40 hari ketiga jadilah segumpal daging.
40 hari, 40 hari pertama, 40 hari kedua. Jumlahnya berapa? 4 bulan. Pada 4 bulan itu summa yursalul al-malaku, kemudian diutuslah malaikat. Ya, setelah 40 hari kedua, malaikat diutus, fayunfakh fihi ruh. Pas 40 hari 40 hari ketiga atau ketika sudah masuk usia si bayi berapa bulan? 4 bulan, ditiupkanlah ruh. Nah, hadirin, ulama-ulama kita memang memandang ilmu, memandang satu dalil tidak secara teksnya saja. Ini kan teksnya cuma 4 bulan ditiupkan ruh. Yang di luar teksnya itu dipahami oleh ulama kita seperti apa? Ketika jabang bayi ditiupkan ruh 4 bulan, 40 hari kali 3, 4 bulan di perut ibundanya, saat itulah sedang ditulis takdir-takdirnya. Makanya ulama kita mengadakan acara 4 bulanan. Didoakan si bayi supaya tidak menjadi bayi anggur, supaya tidak apalagi itu lahir sebelum waktunya, namanya apa? Prematur, ya supaya dia sehat, lahir pada waktunya. Kenapa? Karena 4 bulan itu mulai ditiupkan nyawanya. Gitu. Itu istihad daripada ulama-ulama kita. Tentunya dengan kedalaman ilmu untuk memandang yang demikian. Lalu isinya apa 4 bulan itu? Dibacakanlah Al-Quran, dibacakanlah sholawat. Kalau kita biasa dibacakan apa? Berzanji gitu, sebagian ulama-ulama Betawi kita. Lalu didoakan, ya Allah, jadikan ini bayi nanti menjadi anak yang soleh, rezeki yang baik, jodoh yang baik. Ya, seperti itulah ulama kita beristihad, dan isinya sebuah kebaikan-kebaikan. Setelah 4 bulan itu ditiupkan nyawa, wa yu'mar bi 4 kalimat, lalu diperintahkanlah dengan 4 macam. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk bikat bi rizqihi, menuliskan rezekinya, 1. Wa ajalihi, ajalnya, 2. Wa amalihi, dan amalnya, 3. Yang keempat, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Itu semuanya nomor 4 macam ini dituliskan ketika si bayi berumur berapa? 4 bulan. Ya, didoakan. Dan tidak boleh seorang berkata, Ustaz, takdir kan udah ada, udahlah ngapain kita sholat? Kalau takdir kita masuk neraka, ya udahlah masuk neraka aja. Tidak boleh seperti itu. Dan itu biasanya terbersit ucapan seperti itu diucapkan orang-orang apa? Pertama kayak orang orientalis, orang liberal, ataupun orang-orang di luar Islam. Ya, kalau kita sebagai pengikut ahlu sunnah wal jamaah yakin dengan hadis ini, tapi tetap diwajibkan kita untuk berikhtiar dan doa. Sesungguhnya takdir bisa berubah dengan ikhtiar dan doa. Ya, takdir masih bisa berubah, makanya kita diperintahkan berdoa. Lagian hadirin, di antara kita kan semua udah ada takdirnya. Kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Ketika kita tidak mengetahui takdir kita, maka yang berlaku apa? Menjalankan syariat perintah Allah. Jadi perkataan yang mengatakan, udahlah kamu ngapain percuma ibadah, kalau emang takdirmu masuk neraka, percuma juga kamu ibadah. Itu berarti tidak boleh. Kenapa? Karena kamu yang ngomong sendiri nggak mengerti takdir itu kapan. Apakah pasti dia udah jadi ahli neraka? Kan nggak tahu. Apakah bapak ibu yang rajin ibadah sudah pasti jadi ahli surga? Nggak tahu. Makanya tidak boleh mendahulukan takdir dengan meyakini seperti itu. Jadi yang wajibnya apa? Menjalankan syariat, jalankan perintah, jauhi larangan. Kecuali kalau takdirnya sudah kelihatan, Pak. Ada si A, ya, ada si A udah rajin belajar, ternyata nggak lulus. Itu baru
Baru kita yakini tidak lulusnya orang ini adalah padahal dia rajin banget, anaknya juga pinter sumpamanya, ujiannya nggak lulus, itu takdir Allah. Di situ pun ada permainan agama lagi. Ketika takdir berlaku tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus apa? Beriman kepada Allah, meyakini dan bertawakal. Sudah tawakal kepada Allah, semuanya sudah takdir Allah. Ya. Tapi kalau masalah neraka dan surga yang belum bisa kita ketahui, tidak boleh mengatakan nggak usah ibadah. Kalau takdirmu adalah baik, pasti masuk surga, nggak usah begitu. Itu adalah dalam kaidah ilmu fikihnya disebut kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapannya benar, tapi yang diinginkan adalah kebatilan dari ucapan itu, supaya kamu tidak jadi orang yang ibadah. Fawalladzi la ilaha ghairu, kata Rasul, kemudian hadisnya, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa zira'. Sesungguhnya ada orang yang rajin ibadah, surga dengan dia jaraknya tinggal 1 jengkal. Fayasbiq alil kitab, kemudian dia didahului oleh takdir. Faya'mal bi amal ahli nar, padahal jaraknya dia dengan surga tinggal sejengkal. Dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha. Nah, kalau emang udah ada pernyataan seperti itu di akhirat, ya, atau kita menyaksikan ada orang soleh tiba-tiba meninggalnya su'ul khotimah, itu memang takdir Allah. Tapi kalau belum ada, tidak boleh berandai-andai dengan berkata, ngapain kamu ibadah? Ya, karena takdirnya belum kita ketahui. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli nar. Kalau hadis yang pertama ini ada orang rajin ibadah tetapi akhirnya masuk neraka, supaya apa? Ada rasa takut dan harapan kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan saya rajin ibadah, saya rajin ke masjid, tapi nanti akhirnya naudzubillah ya Allah. Dia tetap istiqomah berarti. Hadis yang selanjutnya ini loh, maksudnya ini kepada orang yang rajin ibadah, jangan terlalu euforia, bangga dengan hasil ibadahnya. Sementara yang keduanya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli nar. Ada orang pekerjaan hari-harinya, pekerjaan ahli neraka, dosa dan maksiat aja. Hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga dia dan neraka jahanam jaraknya tinggal 1 jengkal aja, Pak. Ya, ataupun 1 zira atau 1 hasta maksudnya. Fayasbiq alil kitab. Kemudian dia didahului oleh kitab, oleh takdir. Fayu'mal bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk surga. Hadis yang kedua adalah jangan berputus asa bagi para pendosa. Hadis yang pertama, jangan terlalu pede bagi ahli ibadah sehingga dengan merasa dia paling baik, dia paling benar, dia paling soleh, dia paling ini, itu tidak boleh. Gitu. Ya, jadi hadis pertama untuk orang-orang yang rajin ibadah, jangan dia berhenti dari ibadahnya dan tetap berharap kepada Allah. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah saya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Tapi hadis kedua adalah untuk orang yang kita sampaikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat bahwa taubat Allah selalu terbuka pintunya untuk orang-orang ini. Gitu. Jadi keberadaan 2 hadis ini adalah tujuannya untuk orang yang taat tetap ada rasa takut, orang yang bermaksiat juga dia tetap ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis kedua, lihat hadirin selanjutnya. Qala Rasulullah, Rasul bersabda, yu'ta bi jahannam yawma id, akan didatangkan di neraka jahanam pada hari itu. Laha sab'una alfa zimam, ada 70.000 tali pelana untuk penarik daripada neraka jahanam. Ya, tali pelana untuk kuda yang dimasukkan ke hidungnya gitu, lalu kan ada 2 tuh talinya. Itu neraka ada berapa? Ada 70.000 tali penariknya. Ma'kulli zimamin, setiap tali pelananya itu ma'asaba, ada berapa? Sab'una alfa malakin yajuruna. Setiap satunya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini hadisnya sahih, Pak. Neraka itu
menariknya, yang menggeretnya itu 70.000 tali. Setiap satu talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti malaikatnya jumlahnya berapa? 70.000 kali 70.000. Malaikat yang menariknya. Baik. Hadirin, kemudian hadis ketiga. Makanya kitab Riyadhus Shalihin ini bukan kitab induk, Pak. Ini kitab yang punya judul. Kalau kitab induk itu bunyinya tentang bab sholat, bab puasa, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, itu namanya kitab induk. Isinya nggak kayak begini. Isinya babnya tentang sholat, puasa, zakat gitu aja. Tapi ini adalah kitab pengambilan dari kitab induk. Makanya judulnya hampir 1000 judul. Ya. Kita ada pada bab ke-50. Nabi bersabda, "Inna ahwana ahlin nar adzaban," sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan hari kiamat nanti larajulun. Ini yang paling ringan nih kata Nabi. Tadi di awal sudah saya katakan, biasanya tuh kalau Imam Nawawi membawakan tentang bab rasa takut, mesti ada neraka-nerakanya tuh isinya. Betul, dari awal aja udah begitu. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksaan nerakanya kata Rasul, yudha, yaitu seseorang, larajulun, seseorang, yudha fi akhmas qadamai, diletakkanlah di telapak kedua kakinya itu jamrotan, bara api. Telapak kaki di bawahnya ada bara api dari api neraka nih. Yaghli minhuma dimaghuhu, yang mendidihnya sampai ke otaknya. Itu siksaan neraka yang paling ringan, hadirin. Seseorang kanan kiri kakinya itu menginjak bara api neraka, tapi mendidihnya sampai mana? Sampai otaknya. Kemudian ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban, kata Nabi, orang-orang neraka melihat ini adalah siksa neraka paling keras. Tetapi kata Rasul setelah itu, wa innahu la ahwanuhum adaban, Bapak Ibu, ini siksa neraka yang paling ringan. Yang ringannya kayak begini ya. Yang ringannya saja seperti ini hadirin. Bagaimana yang beratnya? Nah, hadis-hadis semacam ini supaya menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Dan itu inti haji, Pak. Pulang ke Indonesia, jadi orang baik, jadi orang istiqomah. Makanya Indonesia ini setiap tahun ada pembinaan iman takwa secara hebat, 200.000 orang setiap tahun pulang haji. Jadi penataan hati orang Indonesia ini sudah mau tidak mau kita bisa menyimpulkan 200.000 orang tiap tahun jadi orang baik terus begitu. Insya Allah kedepannya kita akan kebanjiran orang-orang baik yang akan menjadikan negeri ini negeri yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang oleh Allah SWT. Baik. Kemudian Nabi bersabda hadis yang lain, minhum man ta'khudhun nar ila ka'baih. Api neraka ada yang mencaploknya itu sampai ke dua mata kakinya, kedua tumitnya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi. Sebagian lagi api neraka ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum man ta'khudhu ila hujazatihi. Susah juga bahasa Arab. Sebagian ada yang sampai ke pinggulnya. Ya, sampai sini.
Wa minhum man ta'khuduhu ila tarquwatihi, sebagian lagi ada yang sampai kepada leher tenggorokannya. Ya, jadi seperti itu daripada api neraka itu. Ada yang sampai segini, ada yang sampai segini. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis selanjutnya, yaqumun nas li rabbil alamin. Manusia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Hatta yaghiba ahadun fi rashhihi, sehingga keringat mereka ada yang sampai ila ansaf udunayhi, keringatnya ada yang sampai ke setengah telinganya. Ini berarti ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, keringatnya ada yang sampai ke lutut telinga, ya, sampai ke sebagian daripada ke setengah telinganya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis selanjutnya, dalam satu khutbahnya Nabi sabdakan, ini isya jam berapa? 7 lewat 1 menit. Ya. Kata Rasul, "Lau ta'lamuna ma a'lam", seumpamanya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Emang beda Pak pengetahuan kita sama Rasul? Ya jauh. Kan Rasul pernah langsung melihat apa? Miniatur surga, dan juga langsung melihat neraka. Beda jauh. Makanya Nabi katakan, kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, pasti kamu akan banyak menangis, wala bakaitum katsira, ya, dan kamu akan la dhahiktum qalila, pasti kamu akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan pasti kamu akan banyak menangis. Makanya hadirin, setiap malam itu Rasulullah tidak lupa menangis, tapi bukan menangisi diri beliau, Pak. Rasul tidak punya dosa. Yang Rasul tangisi apa? Orang-orang yang khawatir nanti masuk neraka. Ya. Faqatta ashabu Rasulillah SAW. Kemudian para sahabat Nabi menutupkan wajah-wajah mereka dengan sorban-sorban mereka, wujuhahum, dengan ridak-ridak mereka. Biasanya itu para sahabat bawa ridak kayak begini, apalagi kalau musim dingin. Kemarin kita di Arafah, Masya Allah, kita berwudu aja jalan ke tempat wudu itu kayak matang banget. Berapa derajat? Hampir 47-48 derajat Celcius. Padahal udah mau masuk musim apa tuh? Musim dingin, bulan Mei kita haji. Tapi panasnya Masya Allah. Nah sahabat itu biasa ada ridak kayak begini. Ketika Rasul berkhutbah kayak tadi, mereka nangis, mereka tutupin muka-muka mereka begini. Walahum khanin, lalu ada suara tangisan-tangisan dari balik wajah-wajah mereka. Ketika Rasul berkhutbah, ada suasana Rasulullah berkhutbah, para sahabat nangis. Makanya kemarin di padang Arafah pun, Masya Allah, banyak umat Islam yang menangis, lagi berdoanya menangis. Kan kalau kita di Arafah itu disunahkan, udah mau terbenam matahari, kita berdoa menghadap matahari, minta kepada Allah berhadapan dengan matahari ketika mau terbenam. Di situ pun kita bawa jamaah untuk berdoa, nangis lagi. Ya Allah, ini dosa kami, dosa orang tua kami, anak istri kami, anak suami kami. Ya Allah, ampuni umat Islam. Ya Allah, beri hidayah kepada seluruh manusia yang dapat hidayah. Nangis. Makanya Bapak Ibu yang belum berangkat haji, ketika Anda sudah mampu berangkat. Saya kebetulan alhamdulillah di jamaah kita, kan kantor kita di sini nih Pak. Ini kantornya situ, Nurhana. Di gedung punya Pak Haji siapa? Ya,
orang tuanya itu cuma 2 orang, alhamdulillah, nggak terlalu repot Pak. Yang umur 70-an lebih itu cuma 2 orang. Jadi kita tinggal nyewa orang aja di Mekah pakai kursi roda. Karena kalau orang tuanya sampai 15 orang, waduh, repot itu. Syukur cuma 2 orang, ya. Dari ujung pandang itu, dari ujung pandang suami istri umur 70 berapa gitu. Jalannya memang sudah agak repot gitu. Pernah hilang 2 kali juga. Karena nekat ke Masjidil Haram pulangnya nggak tahu. Tapi alhamdulillah sudah ketemu. Nah, hadirin para jemaah Allah, jadi betapa hati ini memang harus punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya, syariat jangan ditinggalkan. Orang yang dia makin tekun ibadahnya, rasa takutnya makin dalam kepada Allah, itu dia berhasil insya Allah. Tapi kalau orang dia makin rajin ibadah, makin merasa saya lebih hebat dari orang lain, itu naudzubillah. Disinilah kita penting untuk membacakan hadis-hadis Nabi, ya, supaya tidak kita merasa jumawa dengan ibadah kita. Dan juga kita kasih tahu sama orang pemaksiat, jangan putus asa. Kan keluhan jamaah itu banyak banget. Mereka ada rumor-rumor tuh, Ustaz, kita banyak dosa ini, katanya orang banyak dosa nanti akan di Mekah, di Arafah gitu kan, akan dibalas. Dan enggak Pak, udah bismillah, ayo kita sama-sama bertobat. Ada bahkan yang curhatnya itu suami istri, lebih dari itu. Kita tenangkan hatinya. Ini kita bawakan hadisnya. Jangan kamu berputus asa. Bahkan ada jamaah yang hajinya itu udah ketiga Pak, sama kita, naik yang ke 10. Ya. Ini pun jangan, yang sudah haji ketiga, keempat, jangan merasa oh saya hebat, saya ini enggak. Masya Allah, indah ya Pak agama itu. Lembut kepada hati siapapun. Baik. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Kemudian ada hadis satu lagi, Nabi katakan, tudna syamsu yaumal qiyamah, matahari didekatkan pada hari kiamat, minal khalqi, kepada hamba-hamba Allah. Matahari didekatkan begitu, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga jaraknya di antara mereka ada yang cuma 1 mil. Mil dalam arti kalau 1 mil hitungannya berarti 1,6 km. Matahari 1,6 km. Mil itu juga ada yang bahasa Arabnya artinya adalah celak mata, alat celak mata. Ibu-ibu tuh pakai celak mata gitu ya. Alatnya disebut apa? Mil. Berarti kalau yang itu jaraknya matahari segini doang. Berapa senti dari kepala kita? Hanya saja orang itu di padang mahsyar nanti badan-badan Bapak Ibu bentuknya udah nggak kayak begini. Penduduk akhirat itu badannya udah dibesarkan, stamina tubuhnya pun tidak seperti sekarang. Oke lah, nanti matahari kita ambil arti mil yang 1,6 km. Kata Rasul, dia tidak terbakar, hanya saja keluar keringat. Nah, kembali kepada hadis yang atas sebelumnya, keluar keringatnya itu tergantung dengan iman amal solehnya. Yang iman amal solehnya kuat, keringatnya cuma satu apanya, tidak sampai sebetis, tidak sampai selutut, cuma sampai mata kaki setumitnya. Yang iman amal solehnya tidak begitu kuat, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai kemana? Ke setelinganya, sampai menenggelamkannya. Fayaqulun nas ala qadri a'malihim fil araq. Keringat itu tergantung amal soleh kita. Mataharinya masih gini, tapi matahari mengikut kepada amal soleh kita. Yang enggak ada amal soleh menenggelamkan diri. Nah, ini hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala
sebaik-baiknya dan semua kita mendapat rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta